kita akan punya mobil buatan Indonesia. Dan sebentar lagi saudara-saudara semua harus pakai mau. Saya mau tahu. Ya, kami tentu sangat siap, harus didukung program Presiden untuk menggunakan mobil nasional dimulai dari para pimpinan. Cita-cita besar Indonesia memiliki mobil nasional kembali digaungkan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini diungkap Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara 20 Oktober, tepat setahun masa pemerintahannya. Prabowo yakin proyek ini berjalan karena sudah menyiapkan anggaran dan lokasi pabrik mobilnya. Belum merupakan prestasi, tapi sudah kita mulai rintis, kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang. Saya sudah alokasi dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya, sedang bekerja sekarang tim. Kita sudah menghasilkan Jeep buatan Indonesia. Guna mewujudkan rencana ini, program mobil nasional telah diusulkan jadi proyek strategis nasional (PSN). Menteri Perindustrian Agus Gumiwang bilang, Kemenperin akan menyiapkan peta jalan pelaksanaannya setelah rencana Prabowo itu dapat restu sebagai PSN. Dan kami sudah mengusulkan program mobil nasional menjadi PSN, proyek strategis nasional. Itu sudah kami tanda tangani pengusulannya. Dan kalau itu sudah nanti dijadikan PSN, saya kira nanti realisasinya akan lebih cepat. Jadi status PSN dulu yang kita perjuangkan ya. Sejak awal 90-an, proyek mobil nasional sudah beberapa kali bergulir. Namun kalah bersaing di industri otomotif tanah air. Pro dan kontra muncul di masyarakat terkait rencana mobil nasional yang digaungkan Presiden Prabowo. Ada sisi positifnya karena ini untuk ekonomi negaranya juga akan berkembang ya, karena kita kan masih negara yang ya dari penjajahan Belanda ini masih benar-benar berkembang, dan untuk produksi mobil sendiri juga ya sebagai warga negara Indonesia saya juga bangga sih ada kayak nama untuk dari Indonesia tuh bisa produksi mobil sendiri. Menurut saya optimis, mungkin ini bisa jadi langkah besar untuk Indonesia juga ya. Mungkin bisa dipertimbangkan lagi kayak sourcingnya, apalagi kalau mobil listrik, bagaimana cara resource ekosistemnya dan lain-lain. Menurut saya bisa-bisa aja. Bagaimana kita bisa ngebangun adanya produk mobil sendiri, tapi ya infrastruktur jalan, dan bagaimana kita mengkontrol mulai dari polusi dan juga bagaimana pergerakan moda transportasi, bagaimana masyarakat itu bisa bagaimana kebijakan-kebijakan yang bisa mengatur kemacetan segala macam. Jadi ketika punya produk mobil sendiri atas nama Indonesia, what's the urgency? Tapi pertanyaannya kini, di tengah kondisi perekonomian tanah air yang masih terseok-seok, apakah program mobil nasional ini realistis? Apalagi target produksinya dalam 3 tahun. Atau ini hanya jadi jalan untuk mendulang elektabilitas politik ke depannya? Buat saya realistis kalau sekedar launching produk. Tapi yang dibutuhkan oleh negara ini dan dibutuhkan dalam konteks membangun legacy, ini bukan bicara mengenai target 3 tahun. Ya. Tapi kita bicara mengenai faktor kualitatif, apakah ekosistemnya siap. Contoh, ketika berbicara mengenai Jepang, China, pada saat mereka fokus mengembangkan R&D, dengan kemudian kalau kita kasih contoh angka nih ya, China itu sekarang R&D-nya dan R&D-nya 2,58% dari PDB. Indonesia 0,24%. Dana pendidikan kita 758 triliun yang dibanggakan, tapi 223 triliunnya itu bukan untuk kepentingan otak, kepentingan MBG. Itu satu contoh, bagian dari ekosistem. Kita bisa berdiskusi panjang di situ. Artinya ini perjalanan panjang tadi. Nah, balik lagi, saya berharap Pak Prabowo sedang mengejar legacy
Walaupun nanti beliau misalnya sudah tidak jadi presiden lagi, tapi legasinya akan diingat. Industri otomotif tanah air sejatinya penuh sesak dengan beragam teknologi dan inovasi. Pertanyaannya kini, apakah program mobil nasional juga ingin mencoba merebut ceruk pasar yang ada? Yang selama ini kan kendaraan yang ada, apalagi yang dipakai Maung kan konvensional, mesin konvensional. Nah, kalau kita berperang dengan model mempertahankan dengan mesin konvensional, ini akan berat sekali. Nah, kenapakah kita memanfaatkan hal yang menguntungkan, yaitu cadangan nikel sebagaimana sumber utama dari baterai EV yang ada di Indonesia? Maka dalam situasi transisi ini mungkin Indonesia bisa bersaing ya, dengan catatan pemerintah dalam hal ini harus mendukung sebagaimana yang telah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, fokus dengan R&D-nya atau ekosistem daripada visi ini. Proyek mobil nasional memang belum dimulai. Tetapi ambisi Presiden agar mobil buatan dalam negeri mengaspal di jalan sudah dimulai dari kabinetnya. Prabowo akan mewajibkan menteri memakai mobil Maung Pindad sebagai kendaraan dinas resmi pejabat negara. Kemarin saya berangkat, saya pergi, saya mau incognito, jadi saya nggak mau pakai, saya pakai mobil biasa, tapi saya pakai Alphard. Udah lama saya nggak menikmati Alphard. Enak juga ini ya. Tapi, Prabowo, ingat, kamu presiden di Indonesia, harus beri contoh. Ya sudah, pakai Maung terus. Dan sebentar lagi, saudara-saudara semua harus pakai Maung. Saya nggak mau tahu tuh. Yang mobil-mobil bagus, pakai kalau libur saja. Ya pada saat saya nggak panggil kau, bolehlah kau pakai mobil. Mengganti seluruh kendaraan dinas pejabat negara tentunya butuh anggaran besar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan anggaran tersedia untuk menjalankan instruksi Presiden. Hanya saja Purbaya bilang perusahaan produsennya belum siap untuk memenuhi seluruh kebutuhan kendaraan dinas pejabat pada tahun ini. Tahunnya harusnya ada. Cuman kan rupanya kapasitasnya belum cukup, jadi dibalikan tahun ini. Tahun depan saya nggak tahu seperti apa kesiapan industrinya, Pindatnya. Kalau siap ya ada uangnya. Tapi kalau kapan itu kira-kira Pak? Untuk tergantung industrinya. Kalau saya kan targetin uang aja, uangnya ada. Nanti kalau saya masuk ke industri dibilang ikut campur. Tapi kita siap. Soal kesiapan produsen, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bilang, saat ini pabrik mobil Pindad berada di Bandung dan segera diperluas ke kawasan Karawang. Kemarin disampaikan bahwa Presiden harapannya produksinya diharapkan bisa diselesaikan dan sehingga bisa dibagikan kepada kelembagaan negara termasuk kepada para menteri. Lokasi pabriknya Pak, apa sudah ada Pak titiknya Pak? Pabriknya kan sekarang di Pindad Bandung dan sedang akan memperluas di daerah Karawang. Secara pendanaan Pak bagaimana Pak? Sudah disiapkan. Apakah jajaran Kabinet Merah Putih siap jika diminta berganti kendaraan dinas dengan mobil buatan dalam negeri? Pak Presiden sampaikan siap-siap. Siap-siap ini artinya bertahap nanti. Ya kami tentu sangat siap, ya sangat siap dan harus didukung program Presiden untuk menggunakan mobil nasional dimulai dari para pimpinan baik pusat maupun daerah. Ya, artinya kalau Presiden sampaikan mungkin 2 atau 3 tahun lagi ya kita siap secara bertahap gitu ya. Inisiasi produksi mobil dalam negeri juga pernah dilakukan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Tahun 2019, Jokowi meluncurkan mobil SMK yang teknisinya berasal dari anak-anak sekolah menengah kejuruan atau SMK. Sejauh ini pabrik SMK masih beroperasi di Boyolali. Tentu akan jadi kebanggaan jika Indonesia pada akhirnya benar-benar memiliki mobil nasional. Namun pemerintah harus memastikan produksi mobil buatan lokal dijalankan dengan tata kelola berkelanjutan. Yang tak kalah penting, proyek mobil nasional menyerap tenaga kerja lokal hingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Tim Liputan, Kompas TV.